Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita masih belajar di rumah ya. Pembelajaran kita tentang upaya pelestarian sumber daya energi. Beragam potensi sumber daya energi harus dikelola dengan baik dan bijak oleh manusia. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya energi merupakan tindakan tidak bijaksana yang dapat mengakibatkan cadangan sumber daya energi akan cepat habis. Jika cadangan habis, kita akan kekurangan sumber energi. Kurangnya pasokan energi dapat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Pelestarian sumber daya alam berarti pelestarian sumber energi. Seorang penambang harus mengambil dan menggunakan sumber energi sesuai kebutuhan. Sumber energi yang diolah dengan baik akan menghasilkan energi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sumber energi harus digunakan secara bijak dan hemat. Perilaku boros energi masih dijumpai dalam berbagai aktivitas masyarakat. Misalnya, menyalakan televisi dan radio secara bersamaan, tidak memadamkan lampu kamar saat tidur, menggunakan kendaraan bermotor dan mobil bepergian jarak dekat. Kebiasaan menghemat energi dapat dimulai dari diri sendiri. Perilaku hemat energi harus diulang dan dilakukan terus-menerus agar menjadi kebiasaan. Upaya menghemat energi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan energi lebih sedikit, misalnya menggunakan kipas angin daripada AC. Yang kedua, menyetrika baju sekali waktu dalam jumlah banyak. Yang ketiga, mematikan lampu saat tidak digunakan. Yang keempat, memilih naik sepeda atau berjalan kaki ke tempat yang dekat. Kedua, menggunakan energi secara efisien. Berkendara dalam kecepatan di bawah 90 km per jam. Menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor yang lebih efisien. Dan menggunakan lampu hemat energi. Dengan melakukan upaya menghemat energi berarti menghambat habisnya sumber daya energi. Hemat energi dapat mengurangi polusi udara dan mengurangi pengeluaran. Upaya menghemat energi harus disebarluaskan kepada masyarakat melalui poster. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia tentang ide pokok dalam paragraf sebagai penyusun daftar pertanyaan. Ide pokok disebut juga gagasan utama. Ide pokok merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Ide pokok dalam sebuah paragraf terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat gagasan pokok. Ide pokok diperjelas oleh gagasan penjelas. Contoh menentukan ide pokok. Bacalah paragraf di atas. Kemudian, contohnya kita menemukan ide pokok paragraf itu, yaitu air sangat dibutuhkan untuk mengairi lahan pertanian. Upaya pelestarian sumber daya alam hayati. Hewan dan tumbuhan dapat diadakan melalui usaha budidaya. Fungsi hewan dan tumbuhan yaitu fungsi ekonomis adalah memenuhi kebutuhan pangan bagi manusia. Contohnya, ayam menghasilkan telur dan daging. Padi menghasilkan beras. Jerami untuk pakan ternak. Fungsi ekologis adalah menjaga kualitas lingkungan dan keseimbangan ekosistem.
Contoh menjaga kualitas lingkungan. Tumbuhan menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Contoh menjaga keseimbangan ekosistem. Lihat rantai makanan. Produsen atau tumbuhan dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang, dan elang diuraikan oleh bakteri pengurai. Fungsi edukatif sebagai sumber belajar untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang kehidupan. Fungsi estetika adalah memperindah alam. Burung memiliki bulu yang indah dan merdu. Tumbuhan dengan berbagai bentuk dan warna daun. Tindakan yang dapat merusak kekayaan alam hayati. Menebang hutan secara liar menyebabkan hutan gundul dan merusak habitat hewan liar dan dapat memicu terjadinya bencana banjir dan longsor. Membakar hutan menyebabkan polusi udara dan hutan menjadi gundul. Menggunakan deterjen dan pestisida berlebihan. Menggunakan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan dapat membunuh semua ikan dan ikan kecil. Memburu hewan dan tumbuhan liar, contohnya tanduk rusa, cula badak, kulit harimau, diburu untuk memperoleh keuntungan. Jika ekosistem terganggu, keseimbangan alam pun akan terganggu. Mencemari lingkungan, contohnya pencemaran air dan udara karena limbah industri. Limbah cair mencemari tanah. Merusak terumbu karang. Jika perusak terumbu karang terus-menerus, hewan laut seperti kepiting, udang, dan penyu akan punah. Mengkonversi lahan, yaitu perubahan fungsi semula menjadi fungsi lain. Hutan diubah menjadi kebun kelapa sawit, menjadi pemukiman penduduk sehingga populasi hewan dan tumbuhan berkurang. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.